Ada keranda sih yang buat palang. Itu kerandanya itu terbang sampai ngelewatin di atas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para subscriber yang berbahagia, saya doakan rezeki Anda melimpah ruah, diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah, kali ini saya akan bercerita pada saat saya di pondok tahun 2009. Saat itu saya direkrut oleh Ustadz Alim Muttaqin dan Ustadz Ghufron untuk menjadi tim dari tafsir. Saya diberikan tugas untuk mendokumentasi kajian tafsir As-Sawi pada jam 8 sampai jam 10. Jadi setelah saya di bidang tafsir, saya selalu berada di masjid. Dikatakanlah anak-anak dahulu bilang ATM, anak tiang masjid, tapi saya punya kantor di dalam DKM Toha Mihrab ke dalam, itulah ruang tafsir. Jadi pada saat saya sudah fokus di masjid, ada suatu peristiwa, yaitu tentang keranda yang ada di dalam masjid Toha, di dalamnya mihrab. Itu sebelumnya itu ditaruh di samping ruang DKM, di sayap sayap kirinya Masjid Toha. Tapi pada zaman dulu sayap itu belum tertutup rapat, belum dijadikan museum. Jadi masih bisa, kalau mau ke masjid itu masih bisa lewat situ, sampingnya DKM. Jadi pada saat di pondok itu sedang musim hujan deras, itu anak-anak DKM menjadikan keranda itu sebagai palang. Jadi supaya anak-anak itu tidak mengotori bagian yang sudah dipel sama anak DKM. Jadi ada jalan kecil itu masih di sayap, itu buat lewat anak-anak. Jadi malumlah kalau dulu itu anak pondok itu masih suka nyeker karena sendalnya hilang, ada juga sendalnya putus itunya, karena tanah yang ada di pondok itu kan sangat kuat. Jadi kalau pakai sendal jepit itu kadang tarik-tarikan sama tanah, jadi putus itu, akhirnya sendalnya tidak dipakai. Itu kadang kalau anak yang ya mikir tentang kebersihan, jadi main nyelonong aja atau minta disiramin sama anak-anak atau temennya biar bisa masuk ke masjid. Jadi kalau mau masjid itu dia harus punya satu botol besar dan dikali nanti buat nyemprot
kakinya yang dia nyeker itu nanti main masuk aja, nggak dilap dulu. Nah, itu makanya anak DKM itu biar nggak kotor semua, terus bisa buat tidur, jadi dipalang pakai keranda. Dan masuklah waktunya untuk tidur, dipimpin oleh ketua DKM saat itu Ustadz Riyadus Sholihin dari Tangerang memimpin doa untuk tidur. Dan saya tidurnya itu di depan mihrab. Saya, adik saya, terus ponakan saya juga itu selalu beristiqomah tidurnya itu di depan mihrab. Jadi pada saat saya sudah tidur terlelap, di tengah-tengah tidur saya itu saya bermimpi. Jadi mimpinya itu anehnya itu kok siang-siang tapi kok nggak ada anak-anak pondok. Jadi saya masih tetap di depan mihrab tuh. Saya lihat di depan masjid itu ada keranda itu yang tadi saya lihat buat palang itu. Kok ada keranda sih yang buat palang? Itu kerandanya itu terbang sampai ngelewatin di atas saya. Keranda itu mau masuk ke area DKM, dalamnya DKM itu, tapi nggak bisa masuk. Dua, tiga, saya lihat dalam hati saya itu ini kayaknya keranda mau masuk ke dalam. Terus saya bukain, akhirnya keranda itu masuk, terus mencari tempat, lalu dia turun kayak pesawat itu, turun ke bawah itu. Di sampingnya sound system amplifiernya DKM itu, jadi di sampingnya, di depan jendela itu kerandanya itu turunnya di situ. Terus bangun sholat subuh, futur. Terus saya di masjid itu pas mau taklim, mau siap-siap nyoteng taklim abah itu, saya ingat, oh iya saya malam itu dimimpin sama keranda yang itu. Akhirnya saya ngomong sama anak DKM, Bang, itu semalam saya dimimpin keranda itu terbang lewatin saya, terus turunnya di dalam DKM tuh situ. Akhirnya anak DKM itu cerita sama Ustadz Riyadus Sholihin, dan keranda itu akhirnya ditempatkan di dalam DKM. Itu cerita saya di Masjid Doha. Yang pertama adalah tentang itu keranda itu, mimpi keranda itu. Dan yang kedua di Masjid Doha juga. Jadi pas saat saya pagi-pagi, jadi sebelum saya itu mengedit video yang kemarin nyuting dokumentasi tafsir tersebut. Setelah selesai saya rehab, jadi saya tiduran di karpet yang di dalam disimpan di kamar tafsir tersebut. Pas saya lagi rehat itu, saya lihat di pojokan itu ada tongkat buat khotib di mimbar. Saya iseng-iseng saya ambil, kan saya juga pengen kan megang tongkat, siapa tahu saya nanti jadi khotib di rumah. Akhirnya tercapai juga saya jadi khotib, alhamdulillah, karena megang tongkat itu. Khotib itulah sekarang jadi imam, alhamdulillah. Jadi pas saya pegang itu tongkat, kok saya lihat ini apa, tongkat kok nggak kenceng itunya. Jadi tongkat yang buat mimbar itu sambungan,
mungkin beli dari mana itu, jadi sambungan kan ada dua, itu bautnya itu kendor, jadi kalau saya pegang gini wah nggak beres ini, masa didemin aja nggak dibenerin sama anak-anak. Nah itu gara-gara saya mungkin bilangin sama tongkat itu kok gini kan. Jadi pas saya malamnya tidur lagi di tempat yang sama, di tengah tidurnya itu saya dimimpiin sama tongkat itu. Tapi saya mimpi itu tongkat itu dibawa sama Abah. Abah datang dari depan Toha, jalan bawa tongkat. Saya dalam pikiran saya itu di mimpi itu saya begini, Abah kan biasanya tongkatnya kecil yang agak bengkok itu nih, kayak tongkatnya Wali. Ini kok Abah kok bawa tongkatnya gede banget buat ini khotbah gini. Saya bingung. Tapi pas saya di depan Abah itu saya salah, Abah jam tangan. Langsung Abah masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam itu, tahu saya bangun, Abah belum keluar, saya bangun. Terus saya ingat lagi, saya cerita sama Ustadz sama anak-anak DKM. Pas setelah zuhur, anak-anak pada makan di masjid, saya itu masuk. Pas saya masuk, saya lihat ada Ustadz Riyadu Solihin, ketua DKM itu masih benerin tongkat itu. Terus saya bilang, Ustadz, ini semalam mimpi saya dibawa sama Abah ini. Wah, untungnya dibenerin sama Ustadz ini. Ya udah, saya nggak usah laporin ke Ustadz karena udah tahu. Alhamdulillah mungkin sampai saat ini mungkin tongkatnya masih ada dan dirawat sama anak DKM. Dengan mimpi itu juga alhamdulillah saya bisa bermanfaat. Saya sempat beberapa kali disuruh khutbah Idul Adha, Idul Fitri, khutbah Jumat, dan terakhir saya diberi kesempatan khutbah di masjid di pinggir jalan raya yang masjid itu sangatlah besar. Alhamdulillah bermanfaat itu. Demikianlah itu cerita saya tentang mimpi saya yang kebetulan itu kayak seperti komunikasi lewat mimpi saya itu. Jadi teman-teman subscriber jangan lupa di sharing biar anak-anak yang lain bisa mendengarkan cerita saya dan menjadi kisah-kisah yang membuat kangen pondok, karena pondok kita itu pondok yang luar biasa. Jadi tunggu cerita saya di lain kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.